Manusia itu makhluk yang luar biasa karena dia sangat menyukai penderitaan. Itulah faktanya. Setiap semut tahu cara membuat sarang semut. Setiap lebah tahu cara membuat sarang lebah. Mereka tahu dengan caranya sendiri, bukan dengan cara kita. Hanya manusia yang tidak tahu cara hidupnya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bismillah, teman-teman, mari kita lanjutkan lagi rutinan kita, yaitu ngaji filsafat. Semoga teman-teman tetap senantiasa dikaruniai oleh Allah keistiqomahan. Malam hari ini kita masih ada di tema eksistensialisme, para filosof eksistensialis. Malam hari ini kita akan berangkat ke Rusia. Kita tengok ya, salah satu khazanah yang luar biasa dari Rusia, seorang filosof yang namanya Fyodor Dostoyevsky. Teman-teman mungkin pernah mendengar nama ini, khususnya yang suka dengan sastra, suka dengan novel-novel. Banyak filosof-filosof besar, khususnya para filosof eksistensialis yang terpengaruh oleh beliau ini. Nah, yang paling tampak dalam novel-novelnya Dostoyevsky itu menurut saya ya bagian krisis eksistensi atau krisis eksistensial. Ini kita mungkin juga sering mengalami krisis ini. Jadi krisis eksistensial itu ketika seseorang berada dalam kondisi tidak nyaman, merasa tidak sreg, tidak pas, tidak puas dengan pilihan-pilihan hidup atau makna-makna hidup yang sekarang dimiliki. Jadi ini namanya krisis eksistensial. Dalam catatan saya, krisis eksistensial ini sering dialami oleh anak-anak muda. Jadi pilihan-pilihan hidup, tawaran-tawaran makna yang sekarang dia pegang itu menurut dia tidak cocok, tidak sesuai dengan keinginannya. Mau ditinggal bagaimana, mau tetap dipegang kok tidak cocok. Terjadi krisis-krisis. Ada beberapa hal yang membuat lahirnya krisis eksistensial ini dalam diri seseorang. Yang pertama biasanya adalah tentang kebebasan dan tanggung jawab. Jadi manusia itu kan kalau dalam eksistensialisme diasumsikan dia bebas. Tapi dia juga dituntut untuk bertanggung jawab terhadap pilihan-pilihan bebasnya. Nah, banyak di antara kita bebasnya mau, tapi tanggung jawabnya berat. Tidak siap. Nah, ini orang terus mengalami krisis. Kita kan sering, menurutku sih yang baik ini, yang benar ini. Tapi kalau saya memegangi yang baik dan yang benar ini, ya yang aku inginkan tidak muncul. Misalnya ya, saya ngasih contoh yang mahasiswa sajalah, yang dunianya dekat dengan saya sehari-hari di kampus.
Misalnya mahasiswa, dia bebas kok waktu ujian itu mau jujur atau nyontek. Terus dia milih, wah saya harusnya yang benar itu, saya harus milih kejujuran. Apapun nilai yang nanti saya dapat. Tapi kalau saya jujur, aku tahu kapasitasku. Mesti nilaiku jatuh, kemudian IP ku jelek, nilai kuliahku jelek, dan aku harus menanggung segala resikonya. Semester depan bayar lagi, ngulang lagi, ndak lulus-lulus, dan seterusnya. Nah, ini dilema eksistensial antara kebebasan dan tanggung jawab. Aku sebenarnya bebas sih untuk misalnya bantah apa yang dikatakan oleh dosen itu. Aku ndak setuju kata-katanya dosen itu. Tapi kalau tak bantah sekarang, gawat ini, aku ndak lulus mata kuliah ini. Nah, ini kebebasan kita sering tabrakan dengan keengganan kita untuk menerima efek dan bertanggung jawab atas hasilnya. Yaitu contoh mahasiswa ya, semacam itu dalam hidup sehari-hari ya banyak. Kita kadang lebih suka milih enaknya saja, tapi efek dari senang-senang kita berat menerimanya. Kita mungkin lebih suka memutuskan memilih sesuatu, tapi kita tahu itu nanti menyenangkan, tapi juga ada efeknya yang buruk, dan kita tidak siap menghadapi yang buruknya ini. Ini namanya krisis eksistensial. Membuat orang gelisah. Ya mudahnya, ini sering terjadi dalam bentuk tabrakan antara ideal dan realitasnya. Yang kedua, ini juga banyak muncul nanti di novel-novelnya Dostoyevsky. Yang kedua, kepastian kematian. Mati itu kan pasti, tidak ada manusia yang tidak mati. Dan ini menggelisahkan. Membuat orang seolah dikejar-kejar untuk segera eksis. Kalau dia merasa belum sesuatu, belum otentik, belum tampil, belum terwujud keinginan-keinginannya, dia pasti gelisah. Ah, ini bagian dari krisis eksistensial. Yang ketiga, krisis eksistensial itu terjadi dalam hubungan kita dengan orang lain. Jadi misalnya begini loh, kita itu seperti tadi, kalau ada orang lain mau tidak mau harus banyak melakukan penyesuaian-penyesuaian. Sementara kalau kita melakukan penyesuaian-penyesuaian, kita tidak tampil sebagai diri kita apa adanya secara otentik. Kalau kita ingin menampilkan diri kita secara otentik, ya kita harus mau isolasi, menjauh dari orang lain. Karena kalau ada orang lain, tidak mungkin kita menjalankan sepenuhnya apa yang kita inginkan. Loh, ini kan masalah juga. Jadi di depan orang lain, aku harus menyesuaikan diri. Kalau tidak menyesuaikan diri akan problem. Sementara keinginanku mungkin akan terpenuhi kalau aku menjauh dari orang lain. Tapi kalau aku menjauh dari orang lain, tidak mungkin juga, wong hidup ini membutuhkan orang lain. Nah, ini krisis eksistensial juga. Aku harus berdiri sendiri, mengisolasi diri dari orang lain, tidak terlalu banyak bersentuhan dengan orang lain. Ataukah, ya sudah, aku mengorbankan beberapa kebebasanku demi bisa dekat dan berhubungan dengan orang lain. Nah, yang sering juga jadi sumber krisis eksistensial adalah makna hidup. Jadi banyak orang yang gelisah mencari makna hidup. Banyak orang yang ingin hidupnya bermakna, maka dia mencari ini makna hidup yang pas untukku ini apa. Kadang-kadang tidak ketemu-ketemu. Mungkin sampai dewasa, bahkan sampai tua juga tidak nemu makna hidup ini yang pas, yang cocok. Akhirnya dia cemas, akhirnya dia takut. Terjadi tadi krisis eksistensial. Nah, jadi itu antara lain ya gambaran-gambaran
krisis eksistensial yang banyak juga kita temukan dalam novel-novelnya Dostoyevsky. Jadi novelnya Dostoyevsky ini genrenya adalah realisme eksistensial. Ya, realisme berarti memotret fenomena apa adanya, baik fenomena lahir maupun fenomena batin, dan fokus pada eksistensi manusia. Fokus pada eksistensi manusia berarti bagaimana manusia membentuk dirinya, bagaimana pergumulan manusia mewujudkan dirinya. Dengan isu-isunya tadi, absurditas hidup, faktisitas, otentisitas, hadirnya yang lain, ketakutan atau kegelisahan eksistensial, dan juga termasuk krisis-krisis eksistensial. Oke, baik. Kita lanjutkan ya. Sekarang kita mulai masuk ke menjelajahi novel-novelnya Dostoyevsky ini. Nanti kita klasifikasi isu-isu yang banyak diangkat dari novel-novel ini. Oke, ambil nafas sebentar biar rileks. Yang pertama, ini kita angkat isu tentang manusia atau kenyataan diri manusia. Nah, ada beberapa kalimat yang saya ambil dari novel-novelnya Dostoyevsky ini tentang kenyataan diri manusia. Misalnya, dari novel Notes from the House of the Dead. Ini judulnya seperti nama game ya. Jadi, rumah kematian atau kadang diterjemah rumah pemakaman. Di salah satu bagian novel itu, Dostoyevsky menyatakan manusia adalah makhluk yang dapat membiasakan diri terhadap apapun. Dan menurutku itulah definisi terbaik tentang dirinya. Jadi ini dari sini sebenarnya kelihatan corak eksistensialnya manusia. Jadi manusia itu bisa jadi apa saja. Bisa membentuk dirinya seperti apapun yang dia inginkan. Jadi kita itu ingin jadi orang yang tangguh, pantang menyerah, tidak gampang putus asa, bisa. Sebaliknya kita juga bisa jadi orang yang cengeng, males, tidak mau kerja, nunggu pertolongan orang lain saja, itu pun ya bisa. Manusia itu lengkap. Kalau bahasanya Al-Quran, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah menganugerahkan pada kita fujur dan juga takwa. Kita mau jadi orang takwa, ya kita punya daya untuk itu. Kita mau jadi orang nakal, orang culas, orang jahat, ya kita punya daya. Kita mau jujur bisa, kita mau jadi pembohong juga bisa. Disitulah justru definisinya manusia. Jadi manusia itu, kata Dostoyevsky, makhluk yang dapat membiasakan diri terhadap apapun. Nah, nanti dilanjutkan dengan kalimat seperti ini. Setiap semut tahu cara membuat sarang semut. Setiap lebah tahu cara membuat sarang lebah. Mereka tahu dengan caranya sendiri, bukan dengan cara kita. Hanya manusia yang tidak tahu cara hidupnya sendiri. Nah, ini juga mungkin penjelasan tambahan. Jadi manusia itu lahir ke dunia, muncul di muka bumi ini bukan paket jadi. Jadi isi kedirian manusia itu potensi-potensi. Kita mau jadi apa saja bisa, cuma tidak instan.
Kita harus berusaha dulu, belajar dulu, membiasakan diri dulu. Baru nanti kita bisa jadi apapun yang kita inginkan. Beda dengan binatang, beda dengan semut, beda dengan lebah. Semut itu tidak perlu sekolah, dia otomatis bisa membuat sarang semut. Lebah itu tidak ada kursusnya, dia bisa bikin sarang lebah. Kalau kita manusia kan tidak. Kita bikin baju ya kalau tidak kursus menjahit, bikin baju ya tidak bisa bikin baju, apalagi bikin rumah kita. Harus belajar dulu. Manusia perlu belajar, perlu pembiasaan untuk bisa hidup. Tidak paket jadi, tidak instan. Jadi kalau ada orang merasa saya itu sebenarnya potensi saya besar, ya potensi besar itu tidak cuma kamu, semua orang juga potensinya besar. Tergantung mana di antara potensi-potensi itu yang mau kamu aktualkan. Nah, ini uraian yang positif. Menurut saya mudah dipahami tentang kenyataan manusia. Tapi ada lagi penjelasan dari Dostoyevsky tentang manusia. Kalau tadi kan mungkin mirip-mirip saja dengan para filosof eksistensialis yang lain. Tapi dia juga punya definisi yang berbeda begini tentang manusia. Kata dia, manusia itu makhluk yang luar biasa karena dia sangat menyukai penderitaan. Itulah faktanya. Jadi ini mungkin sindiran, tapi juga mungkin sebenarnya dia membicarakan fakta manusia sepanjang sejarah. Jadi manusia itu justru makhluk yang lebih sering meleh opsi-opsi yang sulit, yang menyusahkan dalam hidupnya. Jadi dia sangat suka dengan penderitaan. Kata Dostoyevsky dari Notes from Underground, catatan dari bawah tanah. Dia mengidentifikasi manusia itu suka sekali merancang sesuatu, melakukan sesuatu yang nantinya menyulitkan dirinya sendiri, melahirkan penderitaan demi penderitaan. Banyak hal simpel yang dibikin rumit oleh manusia, dibikin ruwet. Banyak kenikmatan yang dia modifikasi sedemikian rupa sehingga malah yang nikmat melahirkan bencana. Coba teman-teman cermati tragedi-tragedi hidup, problem-problem kita setiap hari, itu hakikatnya ya pilihan-pilihan kita sendiri. Penderitaan itu lahir karena pilihan kita sendiri. Maka kata Dostoyevsky, manusia itu kelihatannya memang senang menderita. Faktanya begitu, kata dia. Jadi ya paling tidak coba ya di antara teman-teman yang ngaji malam hari ini, coba kita renungi, kita selama ini gelisah tentang apa atau karena apa. Masalah-masalah hidup kita itu apa? Itu kemungkinan besar masalah kita itu ya karena pilihan-pilihan kita sendiri. Kita yang membuat ruwet, kita yang membuat rumit, kita yang milih tanpa pertimbangan, kita yang salah menggunakan kebebasan kita, dan lain sebagainya. Akhirnya kita sendiri yang menderita. Nah, ini kenyataan manusia yang mungkin ketiga ya yang saya temukan. Nah, ada lagi dalam Notes from Underground itu, manusia itu kata Dostoyevsky, aku yakin definisi terbaik untuk manusia adalah binatang berkaki dua yang tidak tahu terima kasih. Jadi manusia itu dengan segala keunggulannya, dengan segala kelebihannya, itu ternyata dia tidak bersyukur, tidak tahu terima kasih. Buktinya apa? Kelebihan itu dalam hidup manusia seringkali berubah jadi bencana.
keistimewaan-keistimewaan yang dimiliki manusia, kalau pakai bahasa agama, sering tidak membuahkan maslahat, tapi justru melahirkan mudorot, melahirkan kerusakan-kerusakan. Al-Quran kan juga sudah secara tegas menyindir bahwa zuharul fasadu, sudah tampak kerusakan-kerusakan di muka bumi bima kasabat aidin nas, karena kelakuannya manusia. Padahal manusia itu yang dapat anugerah paling istimewa dari Tuhan. Ternyata dia adalah makhluk yang tidak tahu terima kasih, tidak tahu caranya bersyukur. Ini sindiran ini mungkin mirip ayat ya. Manusia itu khuliqo halu'a, makhluk yang selalu berkeluh kesah, tidak sadar bahwa dia ini sudah diistimewakan sedemikian rupa oleh Tuhan dengan berbagai fasilitas hidup yang sangat elit, sangat luar biasa. Nah, mungkin masih banyak di novel-novelnya Dostoyevsky ini tentang kenyataan hidup manusia, tapi dari 4 kutipan ini kita bisa menangkap bahwa manusia itu punya ciri bebas membentuk dirinya karena dia secara natural mampu beradaptasi dengan apapun. Ini juga sekaligus menunjukkan kunci hidupnya manusia ada pada manusia sendiri, tidak seperti binatang yang paket jadi. Yang kedua, problem-problem dalam hidup manusia itu sebenarnya yang hasil pola dan ciptaan manusia sendiri. Karena kalau melihat sejarah, seolah-olah manusia itu memang lebih suka penderitaan. Kita itu tahu kok mana yang damai, mana yang kacau, mana yang tentram, mana yang tertib, mana yang rusak, kita tahu semua. Tapi kadang-kadang kita secara sengaja memang lebih suka milih yang sulit, yang menderita, yang ruwet, yang kacau, dan lain sebagainya. Dan ini merupakan bukti bahwa kita itu makhluk yang tidak tahu terima kasih. Sudah diberi keistimewaan seluar biasa itu, masih saja seruwet ini, sekacau ini kehidupan kita. Nah, lanjut ya. Kalau tadi kenyataan manusia, ada lagi kenyataan alam semesta. Jadi alam semesta ini ya punya kenyataannya sendiri yang berbeda dengan manusia. Dan Dostoyevsky lebih melihat alam semesta di sekeliling kita itu tantangan bagi kita. Kata Dostoyevsky dalam Notes from Underground, alam tidak meminta izinmu. Ia tidak peduli keinginan-keinginanmu atau apakah engkau suka hukum-hukumnya atau tidak. Engkau diwajibkan menerima apa adanya dan juga segala hasil akibatnya. Jadi alam di sekeliling kita, saya bilang tadi, dia berbeda dengan manusia. Dia tidak punya kebebasan untuk milih atau mengatur apa yang ingin dia tampilkan, apa yang tidak. Alam itu paket jadi. Dia melakukan sesuatu atau membuahkan sesuatu atau terjadi apa tentang dirinya, itu ya tidak minta izin kita. Dia tidak peduli keinginan kita. Wah, saya ingin mbok yo sekarang tidak hujan. Alah, kok ternyata malah hujan. Saya inginnya sekarang hujan, malah tidak hujan-hujan. Itu kan suka-suka alam. Dia punya rumus sendiri yang kita kenal dengan sunnatullah, hukum alam. Nah, yang ini manusia mau tidak mau menerimanya dengan segala hasil dan akibatnya. Ini yang saya sebut ya di mata Dostoyevsky, kenyataan alam sekeliling kita, sunnatullah, ini tantangan. Ini menarik nanti dalam Dostoyevsky. Dia menjajaki kemungkinan bisa ndak ya manusia itu menantang sunnatullah itu menyiasati hukum-hukum alam ini sesuai kepentingannya dengan landasan kebebasannya. Nah, ya penjelasan ini nanti berhubungan dengan pandangannya tentang kebebasan.
Bahwa alam itu pakem paket, iya. Tapi bukan berarti manusia itu tidak bisa nawar. Nawar itu dalam konteks manusia ya, bukan dalam konteks alamnya sendiri. Jadi tentu saja seorang eksistensialis mengasumsikan manusia itu bebas dengan segala limitnya. Ada kalimat begini yang saya agak menarik dari Dostoyevsky ini. Dia tanya begini, apakah tidak mungkin seseorang itu menolak perintah akal sehatnya sendiri? Apakah salah bila aku berkata bahwa 2 tambah 2 bukan 4, tapi 5? Bukankah aku memiliki kebebasan untuk berkata sesuai dengan pilihanku sendiri, sekalipun pilihan itu bertentangan dengan akal sehat dan hukum alam? Bahwa menurut akal sehat dan hukum alam, 2 ditambah 2 adalah 4. Tetapi bagaimana bila aku mengatakan bahwa 2 ditambah 2 adalah 5, atau 10, atau 100, atau bahkan 0? Semata-mata untuk menunjukkan bahwa aku tidak mau diatur oleh ilmu pasti dan akal sehat. Nah, ini menurut saya kalimatnya menarik ya. Jadi berani tidak kita begitu? Untuk sebenarnya gagasan ini disampaikan oleh Dostoyevsky dalam rangka menasehati kita, menunjukkan pada kita. Karena memang orang modern itu terlalu patuh pada apa yang kita sebut sebagai akal sehat. Logika, mudahnya begitu. Padahal dalam hidup ini, ya kadang-kadang yang tidak logis, yang tidak masuk akal itu ya terjadi saja. Dan sering dengan berbagai konteksnya. Kalau itu dihubungkan dengan manusia. Kan banyak dalam dunia kita sehari-hari ini hal-hal yang tidak masuk akal. Tidak nyambung kalau pakai pikiran biasa. Tapi memang terjadi, faktanya begitu. Meskipun mungkin yang tidak ngalami juga mungkin akan membantah itu. Tapi menurut Dostoyevsky ya terlalu setia pada akal sehat, logika yang berlebihan itu juga nanti merugikan manusia sendiri karena mempersempit opsi-opsi kebebasannya manusia. Ada kalimat lebih lanjut tentang itu. Ada kalimat begini dalam novelnya itu. Saya setuju bahwa 2 kali 2 adalah 4, itu hal yang luar biasa. Tetapi jika kita memberikan pujian, maka 2 kali 2 menjadi 5, terkadang juga merupakan hal kecil yang menarik. Dalam dunia manusia kan ada misalnya namanya untuk membesarkan hati. Karya yang biasa-biasa saja kita puji setinggi langit misalnya. Itu kan tidak 2 tambah 2, 4. Kalau 2 tambah 2, 4, ya karya biasa kita ucapkan biasa. Karya luar biasa kita ucapkan luar biasa. Karya jelek kita omongkan jelek. Akal sehatnya kan begitu. Tapi dalam situasi tertentu kan kita tidak bisa seperti ini. Berhadapan dengan manusia yang situasinya beragam, dinamis, kadang-kadang kita perlu 2 tambah 2, 5. Atau 1 tambah 1, 4 misalnya. Jadi lihat situasinya. Ini saya tiba-tiba ingat. Teman-teman mungkin juga masih ingat ya dulu waktu kita belajar Konfusianisme, itu ada cerita Konfusius dengan tuntunan hukum alam dan akal sehat saja. Ini yang diinginkan oleh Dostoyevsky tadi dengan cerita kebebasannya tadi. Apa tidak mungkin ada momen ketika 2 tambah 2, 5, atau 3 tambah 3 itu 7 dalam hidupnya manusia. Dengan dasar kebebasan kita dan situasi kemanusiaan. Baik, jadi ini di antara gagasan-gagasan eksistensialnya Dostoyevsky yang ada dalam novel-novelnya. Nah, kita lanjutkan sekarang. Kalau tadi tentang kenyataan manusia, sekarang tentang seperti apa sih manusia yang eksis itu. Nah,
ini saya ambil lagi dari beberapa novel-novel beliau. Yang pertama, ini ada kalimat penegas dari Crime and Punishment. Di situ ada kalimat begini, hanya untuk hidup, hidup dan hidup. Hiduplah seperti apapun caranya. Ini menurut saya ya kunci manusia yang eksis itu ya pertama dia harus hidup. Siap hidup, berani hidup. Kan banyak orang yang tidak berani lagi hidup, tidak siap lagi hidup, putus asa, tidak mau tegak lagi. Mungkin karena merasa berdosa, mungkin karena merasa melakukan kesalahan-kesalahan atau menganggap dirinya terlalu rendah, tidak pantas lagi hidup, atau mungkin karena masalah macam-macam yang melibat diri kita. Sehingga tidak siap lagi hidup, tidak berani hidup. Tapi pesannya Dostoyevsky hanya untuk hidup. Hidup dan hidup saja. Hiduplah entah dengan cara apa. Urusan cara, model, isi, orientasi, terserahlah. Seperti apa yang engkau inginkan, asal engkau tetap hidup. Jadi dasarnya ini dulu. Kalau kita sudah tidak mau hidup, tidak siap hidup, apalagi untuk eksis. Kalau bahasanya Nietzsche nanti kan ada istilah mengiyakan hidup. Jadi ya, aku ini makhluk hidup. Aku ini punya kehidupan. Yang harus aku syukuri, aku rayakan. Entah bentuknya apa, entah isinya apa. Nanti kita bahas belakangan. Yang penting hidup dulu. Makanya nanti dalam The Brother Karamazov yang membahas Karamazov bersaudara seperti saya jelaskan tadi ceritanya, ada kalimat begini. Menurutku, aku bisa menahan apapun kesedihan hanya untuk mampu berkata dan mengulang kepada diriku sendiri di setiap waktu bahwa aku eksis. Di tengah ribuan rasa sakit, aku eksis. Aku tersiksa di atas beragam penderitaan, tapi aku eksis. Meski aku hanya duduk sendiri di atas pilar, tapi aku eksis. Jadi, apapun situasi kita, kondisi kita, mari tetap eksis. Eksis itu berarti menjadi diriku. Nah, ini lanjutannya. Jadi dasarnya itu hidup. Kemudian yang kedua menjadi diri kita sendiri. Itulah eksis. Meskipun pahit, meskipun sedih, meskipun menderita, meskipun penuh rasa sakit, tetaplah jadi diri kita sendiri apa adanya. Tidak palsu. Nah, jadi itu semacam level ya, meskipun ini dari novel yang berbeda. Diawali dari tuntutan untuk kita tetap hidup, kemudian selanjutnya ayo eksis, hidup sesuai versi yang kita inginkan. Nah, kalau sudah level 2 ini baru level ketiga. Ini masih dari novel The Brother Karamazov. Kata Dostoyevsky, misteri dari eksistensi manusia tidak hanya terletak dalam hidupnya saja, namun dalam menemukan tujuan hidup. Ini lanjutannya. Jadi aku eksis sesuai yang aku inginkan dan aku tahu tujuanku kemana. Inilah manusia yang eksis. Jadi bukan yang asal eksis, tidak tahu mau kemana, untuk apa. Yang asal eksis itu ya kemungkinan dia tidak sadar tentang dirinya. Jadi misterinya manusia itu bukan bahwa dia hidup, tapi dia punya tujuan hidup. Ini yang jadi kunci membedakan manusia dengan binatang. Tidak asal ada, tidak asal eksis, tapi juga punya tujuan, punya orientasi. Makanya dalam eksistensialisme seperti saya jelaskan tadi,
tanpa upaya manusia untuk memaknai hidupnya, membentuk hidupnya, mewujudkan tujuan-tujuan hidupnya. Nah, ini level 3. Jadi yang pertama tadi, ayo hidup, ayo eksis, ayo punya tujuan. Biar hidup dan eksistensi kita tidak asal-asalan. Nah, baru kemudian yang keempat. Kalau ini saya ambil dari Crime and Punishment. Ada kalimat begini. Melakukan kesalahan karena mengikuti jalan kita sendiri itu lebih baik daripada menempuh kebenaran hanya karena mengikuti jalannya orang lain. Nah, yang keempat ini lanjutannya. Jadi kita tadi kan eksis menjadi diri kita, menetapkan tujuan. Itu harusnya versi kita, tidak sekedar ikut-ikutan. Kalau hanya ikut-ikutan, ya kita tidak jadi eksis, tidak jadi diri kita. Ayo menetapkan tujuan, ayo mengorientasi hidup sesuai dorongan dari dalam diri kita. Lupa kalau kita baca buku, belajar, mendengarkan orang lain menasehati, dan lain sebagainya, itu kan boleh. Boleh, tapi nanti keputusan apa yang kita ambil, apakah nasihat itu kita terima atau tidak, apakah isinya buku kita setujui atau tidak, apakah ceramah ini saya sepakati atau tidak, itu keputusanku sendiri. Tidak sekedar karena aku ikut begitu saja. Aku manut saja orang ngomong apa, bicara apa, enggak. Ya, semua yang lain itu pertimbangan-pertimbangan saja. Nah, keputusannya ada di tanganku. Jadi, selanjutnya kita diajari dalam Crime and Punishment itu memutuskan sendiri, milih jalan sendiri. Kalau terus ternyata salah, bagaimana? Ya, melakukan kesalahan setelah kita putuskan sendiri itu lebih baik daripada benar tapi hanya mengikuti orang lain. Karena benar mengikuti orang lain itu nilainya turun, kebenarannya. Kita hanya pengekor, pengikut. Yo, ilustrasi mudahnya yang sering saya pakai kan kalau ada anak misalnya masih balita, sholat, itu kan ikut-ikutan orang tuanya ke masjid, ikut sholat. Tapi kan kesadaran untuk sholat ini belum muncul dari keinginannya sendiri. Nilainya kan berbeda dengan orang dewasa yang sadar kemudian mau menjalankan sholat, memutuskan untuk sholat. Nah, nasihatnya Dostoyevsky ini arahnya ke situ. Keputusan kita kadang salah, tapi ketika itu keputusan kita sendiri, kita mantap. Meskipun salah, ya nanti kita revisi. Jadi, ya persis kayak kita jalan misalnya, kok terus kecemplung sumur. Itu kalau jalannya karena kita milih jalan sendiri terus kecebur sumur, itu kan ya memang pilihanku sendiri, resikonya tak tanggung sendiri. Tapi kalau kita jalan hanya ikut orang, tidak sadar orang ini mau kemana, tiba-tiba kita kecebur ke sumur, itu kan ya jengkelnya double. Sudah hanya ikut orang lain, kejeblos lagi. Kalau tadi milih jalan sendiri, kejeblos kan lega. Ya memang pilihanku, resikonya ini. Tapi kalau hanya ikut orang lain, kita kejeblos dan kita menanggung resiko basah di dalam sumur, padahal itu awalnya bukan pilihan kita. Itu kan lebih pahit. Makanya mending mengikuti jalan kita sendiri, lebih lega, lebih eksis, karena di situ kita tampil tidak hanya ikut orang lain, kita tidak hanya tenggelam di balik bayang-bayangnya orang lain. Nah, ada lagi satu kalimat yang saya ambil dari Notes from Underground tentang orang yang eksis ini. Ini mungkin bisa disebut tahap yang kelima ya. Aku katakan, kata Dostoyevsky, biarkan dunia meluncur ke neraka,
namun aku harus selalu menikmati tehku. Ini persis seperti Albert Camus yang dulu kita bahas kan. Wah, ini dunia ini betapa absurdnya. Enaknya bunuh diri apa ngopi saja. Ya sudah, aku tak milih ngopi saja. Ini maksudnya apa yang terakhir ini? Ini kita diminta untuk bisa menerima dan menikmati hidup. Apapun situasinya. Jadi mungkin pahit, mungkin menderita, mungkin penuh kesedihan. Ya kita terima dan kita nikmati. Jadi karena memang itulah hukumnya hidup ini. Jadi ini level kelima kalau kita ingin eksis. Yang pertama tadi, ya betapapun kita harus tetap hidup. Yang kedua, hidup dan sekaligus eksis. Jadi tampil menjalani hidup sesuai keinginan kita. Yang ketiga, punya tujuan, tidak asal saja. Yang keempat, tidak tenggelam, tidak hilang di hadapan orang lain, tidak hanya ikut orang lain. Dan nanti yang kelima, apapun hasilnya, meskipun dunia ini pada akhirnya betapa rusaknya, betapa kacaunya sampai mau kiamat, tidak apa-apa. Aku tak milih ngeteh saja, ngopi saja. Masih bisa menikmati hidup. Masih bisa kita bersyukur. Nah, inilah cirinya orang yang eksis. Orang yang mampu menjadi dirinya sendiri. Orang yang hidup dan punya tujuan.